Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Sudah ada berapa orang nih? 9 orang ya. Sudah ada 9 orang. Saya share. Saya mau share, bentar ya. Ini aja deh. Sebentar. Jadi ini pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Kita mulai ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu lah ya. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan mendapatkan manfaat ya. Nanti insya Allah sampai jam 2 lah ya, sampai jam 2. Atau mungkin lebih cepat lah biasanya ya. kita lihat situasi aja. Udah ada berapa nih? 9 orang ya. 9 berapa nih? 10, 11 ya, 11. Jadi teman-teman saya sarankan untuk sering-sering masuk ke Adlink ya. Ke mana? Adlink. Udah punya belum akunnya? Udah, Pak. Udah, Pak, udah. Ini saya lihat baru 5 orang itu. Ini ada berapa? 18 ya, 18 orang. Ya. Ini saya buka Adlinknya ya. Teman-teman lihat situ, jadi semua materi dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan ke 16 itu saya share di situ ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di Adlink. Itu juga saya masukkan kuis ya, kuis nanti aktivitas kehadiran. Kalau kehadiran sih dari sini ya, dari Zoom ya, kehadiran dari Zoom. Untuk aktivitas saya mengandalkan dari Adlink ya, dari Adlink, oke. Saya share aja deh. Saya share Adlinknya, mana Adlink? Saya share screen. Sorry. Adlink ini dia. Bentar ya. Nanti teman-teman lihat di Adlink nih kan kayak gini ya. Menunya seperti ini. Nah, nanti lihat di aktivitas pembelajaran. Kelihatan ya? Lihat di aktivitas pembelajaran. Ntar nih, komputer saya agak lemot. Nah, ya. Di sini sih baru saya isi sampai sesi ke-6 ya, tapi ada kelas yang lain udah saya isi sampai sesi ke-16 ya. Jadi nah ini dia ya. Kemarin kita sudah selesaikan pengantar perpajakan ya. Nah, ini RPS-nya ya. RPS-nya. Jadi rencananya akan ada 14 ya. Sebenarnya 16 tapi dihitung sama UTS ya, UTS dan UAS. Jadi kita akan selesaikan 14 tatap muka. Di sini ada 14 tujuan instruksional umum ya, nanti teman-teman baca itu. Ya, diharapkan teman-teman mahasiswa ya bisa menyelesaikan ya tujuan instruksional umum ini ya. Nah, untuk sesi pertama nanti pengantar perpajakan kemarin udah dan juga ada kuisnya di sini. Nanti silakan teman-teman kerjakan kuisnya. Kemudian di pertemuan kedua ya, kita akan bahas tentang pengantar hukum perpajakan sekarang ini ya, tanggal 9 Maret. Nah, besok minggu depan ya, teori dan asas perpajakan. Kemudian di pertemuan berikutnya lagi asas filosofi dan penafsiran hukum pajak. Kemudian di pertemuan selanjutnya tentang kepatuhan ya, perlawanan dan hambatan pajak ya. Kemudian pajak internasional ya. Dan berikutnya nanti kita lihat di RPS ini, nanti RPS saya bagikan ya. Teman-teman bisa lihat di RPS. Dan di RPS saya bagikan. Mana RPS? RPS, bentar ya.
RPS-nya ini dia. Nah, ini ya. Jadi untuk rencana pembelajaran kita kelas reguler sebenarnya sama ya, mau kelas reguler mau kelas eksekutif, cuman kalau eksekutif pertemuan pertemuan Zoom-nya cuma 7 kali ya, 7 kali. Kalau reguler full ya kita Zoom, jadi teman-teman bisa bebas ya, bisa lebih intens ya berdiskusi dengan saya untuk setiap pertemuan ya. Jadi memang regulernya lebih hasilnya mudah-mudahan lebih mantap lah gitu ya. Kemudian jadi nah nanti sampai UTS ya, sampai UTS kita akan selesaikan sampai dengan tadi ya materi dasar-dasar perpajakan, kemudian dasar-dasar hukum pajak ya, filosofinya, teori-teorinya, kemudian juga nanti kita akan bahas tentang pajak internasional ya, pajak internasional. Nah, kemudian sebelum UTS nanti ya kita akan bahas tentang pelaporan ya, pendaftaran dan pelaporan. Jadi kita masuk ke KUP nanti ya, ketentuan umum perpajakan. Nah, kemudian nanti UTS, sesudah UTS baru kita masuk lagi ke hukum formil pajak ya, yaitu pemeriksaan, pembukuan sampai dengan pembayaran, kemudian pertemuan ke 10 ya, pertemuan ke-10 penagihan dan tindak pidana pajak ya. Pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang PPH ya, yaitu pengertiannya, subjeknya, objeknya, kemudian apa yang tidak termasuk objek PPH, jenis-jenis penghasilan ya. Kemudian PPN dan PPNBM ya, kita juga akan bahas di pertemuan ke-12. Pertemuan 13 itu PBB ya, pajak bumi dan bangunan, BPHTB dan Bea Matrai. Yang terakhir tentang upaya hukum ya, keberatan, pembetulan, pembatalan, penghapusan ya, kemudian banding, gugatan dan PK ke Mahkamah Agung. Ya, jadi itu ya kira-kira ya yang akan teman-teman dapatkan di materi hukum pajak ya, hukum pajak selama 1 semester atau semester 4 ya. Nah, ini saya cek dulu siapa aja nih. Fadila ya, Fadila Nuraini. Ini cewek apa cowok nih Fadila Nuraini nih? Cewek, Pak. Oh, cewek ya. Kalau kedengeran suaranya saya yakin tuh. Esa ya, Efsa ya. Efsa Aulia. Wah, ini ada fotonya nih ya. Dobertus Dungoro ya. Mulyadi, oh, ini ketua kita ya. Mulyadi. Wah, Muhammad Zulfikar. Wah, ini rambutnya mantap kali nih. Iya, Pak. Biar kelihatan habis mandi, Pak. Habis mandi ya. Iya. Detrick Fernando. Armen Foster. Oh, ini Pak hadir, Pak. Pemain impor semua nih. Oh, bukan ya. Nama kirain dari Amerika Latin itu ya. Oh, enggak, Pak, bukan. Nur Mulia ya, Nur Mulia. Nah, ini udah sangat terkenal nih kalau Nur Mulia nih. Hadir, Pak. Hadir ya. Tias Titi, Chandra ya. Detrick udah ya, Detrick Fernando. Amelia, alhamdulillah. Kok Bapak nggak di kampus sih, Pak? Hah? Oh, ini lagi di kampus. Kenapa nggak di kampus? Pengen lagi di kampus, Pak. Pengen ke kampus. Udah lama banget tinggal ke kampus nih. Serius nih. Bapak lagi di mana? Serius? Dekat kampus sih. Tinggal jalan aja. Rame tuh, Pak. Oh iya bener. Iya. Salam lah sama yang di kampus ya. Amelia ya. Putra Rizky. Oke. Ini luar biasa nih. Rajin-rajin semua. Delia Permatasari, Fahriansah. Oke, baik ya. Fahriansah, Zul. Hadir. Oke, jadi total ada 15 ya, ada 15. Baik, kita mulai aja. Saya mau nge-share lagi screen-nya. Nah, ini ya. Nah, jadi ya, nanti teman-teman bisa simak lagi ya pembahasannya di YouTube ya, di YouTube. Nah, jangan lupa di
di like lah ya. Jadi ini yang kemarin kita bahas ya teman-teman ya, kalau masih ingat ya. Ini coba saya ulas lagi sedikit. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas tentang pengertian pajak ya. Nah, karena kita sebagai mahasiswa hukum tentunya ketika kita mengetahui pengertian pajak ya, terutama pengertian pajak yang bersumber dari hukum ya, dari hukum positif kita. Nah, ini akan menjadi kriteria ya. Ini akan menjadi hukum ya, dasar hukum ya, kriteria untuk kita menilai sebuah praktek ya pemungutan ya yang dilakukan oleh negara ya atau yang dilakukan oleh pihak-pihak ya lain di dalam ya perpajakan ya. Nah, kemarin kan saya kasih contoh gitu ya, ada peristiwa pemajakan yang itu ternyata tidak berdasarkan hukum ya. Ini nanti saya share ya. Saya lupa mau nge-share ya. Bentar ya. Saya share dulu. Bentar ya, saya mencari. Nah, jadinya intinya itu ya, teman-teman ya. Jadi bukan sebuah pengertian yang tanpa makna gitu ya. Jadi sangat bermakna sekali kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, saya kasih contoh tadi yaitu di bukunya argumentasi hukum ya. Di bukunya argumentasi hukum Profesor Philippus Hajon ya, di situ dia menerangkan sebuah contoh. Sebentar ini saya cari di mana dan naruhnya lupa. Bentar ya di share. Tentang peristiwa pemajakan yang tidak berdasarkan hukum sehingga menjadikan ya sebuah catatan yang buruk lah gitu ya terhadap penegakan hukum ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini ya saya coba lihat cari ya. Nah itu. Nah berikutnya nanti kita akan tentang pembagian pajak. Kemarin juga sudah ya, ada pajak yang bersumber dari dari yang disebut dengan pajak langsung ya, kemudian juga ada yang disebut dengan pajak tidak langsung ya. Nah di situ teman-teman bisa analisa ya. Nah, ini ya, bentar ya. Saya mau cari tentang sorry, ini masih pembagian pajak kemarin sudah. Sorry, ini ada ada yang mau ditanyakan tentang materi yang kemarin? Saya mau nge-share ini. Nah, ini ya. Nah, ada satu contoh kasus saya mau share ya. Di sini, silakan. Nah, ini ya. Coba teman-teman perhatikan di sini ya. Ini ada contoh kasus tentang sumbangan pihak ketiga ya. Sumbangan pihak ketiga dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin ya. Jadi posisi kasusnya itu ada keputusan gubernur ya teman-teman. Keputusan gubernur Kalsel ya Kalimantan Selatan nomor 0170 tahun 2000 ya tentang tata cara pengiriman batu bara. Nah, di dalam keputusan tersebut ya diatur
bahwa setiap pengiriman batu bara dikenakan sumbangan pihak ketiga ya. Artinya di sini pihak ketiga ya adalah memberikan pemberian pihak ketiga, pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas dan tidak mengikat. Nah, harusnya begitu kan yang namanya pengertian. Nah, cuma di sini kita lihat di kasus tahun 2000 ini ada seorang pengusaha yang belum membayar sumbangan pihak ketiga ya. Jadi dia belum membayar ya. Nah, atas perbuatan tersebut pengusaha yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin ya. Dengan dakwaan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian bagaimana analisis dari Prof. Hajon ya atas permasalahan itu? Kita lihat di sini ada sejumlah pertanyaan tentunya ya yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaannya itu misalnya adalah pertanyaan pertama. Sorry, ini apa nih? Ya. Pertanyaan itu adalah mohon dijelaskan apa yang maksud dengan pengertian sumbangan pihak ketiga. Nah, jadi untuk memahami ya jenis pungutan berupa sumbangan itu tentunya harus kita lihat ya kepada hukum positif yang berlaku ya di dalam posisi kasus ini karena posisi di tahun 2000 maka merujuk ke Undang-Undang Pemda ya, Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ya. Nah, di situ dikatakan ya bahwa pendapatan daerah yang sah ya antara lain hibah ya atau penerimaan dari provinsi ya atau dari kabupaten. Jadi intinya di situ iuran tersebut tidak dapat dipaksakan ya. Karena iuran wajib yang dapat dipaksakan itu hanyalah pajak dan retribusi ya. Nah, kemudian konsekuensinya apa ya? Nah, konsekuensinya tentunya ya karena tidak dikenal pajak karena bukan bagian dari pajak dan retribusi sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah ya, maka konsekuensinya ya pelanggarannya ataupun tidak dibayarnya sumbangan tersebut ya tidak dapat dilakukan pemaksaan karena tidak memenuhi asas legalitas ya. Itu ya kira-kira teman-teman, nanti ini saya kirim filenya ke Edlink ya atau ke Mulyadi ya untuk dipelajari. Ini contoh ya bagaimana kita orang hukum ya memandang pengertian pajak itu ya kan yang kemarin kita pelajari, kemudian kita sandingkan dengan kasus real yang terjadi ya. Jadi kesimpulannya di sini ya memang ini peristiwanya dibawa ke ranah pidana, tapi di sini argumentasi pendapat hukum dari Prof. Hajon, pengadilan harus mengesampingkan ya atau tidak menerapkan SK gubernur tadi ya karena melanggar dari asas legalitas. Ya, kira-kira itu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi ke sharing berikut. Ini bisa dipahami ya sampai sini ya. Halo. Sepi nih. Halo, Pak. Oke, nah, kalau ada suara berarti masih ada kehidupan itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Maksud saya untuk menjelaskan tentang pengertian pajak ya, pembagian pajak, sistem pemungutan pajak ya, dasar-dasar. Nah, ini nanti akan kita lebih pertajam ya di pertemuan ini. Ya, semoga teman-teman bisa mengikutinya ya. Kita langsung aja. Jadi ini nanti akan kita bahas tentang sumber-sumber hukum ya, hukum pajak, pengertian hukum pajak, fungsi dan tujuannya, perkembangannya ya, kemudian kedudukannya, pembagian dan sampai sini aja ya, sampai ke pembagian hukum pajak. Untuk penafsiran hukum dan asas-asas hukum nanti kita akan bahas di pertemuan besok ya. Karena ini jadi sampai ke pembagian hukum pajak aja ya. Nah, nanti teman-teman silakan kalau yang mau nyatet, kalau yang enggak juga nanti bisa diunduh materinya di Edlink atau nanti saya kirimkan via WhatsApp ke Mulyadi ya.
Yang mau nanya juga boleh ya, boleh lewat chat boleh, ya, atau langsung di raise hand atau langsung hidupkan mikrofonnya. Nah, kita langsung ke sumber hukum pajak. Nah, ini dia. Ini penting sekali guys ya. Jangan sampai kita ya bicara pajak tapi nggak paham ya sumber hukumnya dari mana ya. Nah, sebelum kita masuk ke sumber hukum pajak ya, ini kita kembali dulu ke pengantar ilmu hukum ya. Dan teman-teman udah dapat ya PIH. Jadi di dalam PIH ya kan, kalau teman-teman masih ingat semester berapa tuh PIH? Semester 1 mungkin ya. Atau semester 2 kita mengenal ada 2 jenis sumber hukum ya. Yaitu sumber hukum material ya dan sumber hukum formal ya. Nah, tapi jangan sampai ketuker dengan hukum material dan hukum formal. Nah, itu juga ya. Jadi kalau kita ingat ya, sumber hukum material itu yang dimaksud adalah faktor-faktor ya yang membantu pembentukan hukum ya. Nah, misalnya adalah faktor sosial ya, politik ya, ekonomi ya maupun hubungan internasional. Jadi itu yang dimaksud dengan sumber hukum material ya, faktor-faktor yang membentuk hukum ya. Nah, kalau sumber hukum formal itu adalah dapat dikatakan di sini adalah suatu ya sumber hukum yang mana ya peraturan hukum memperoleh kekuatan ya hukum atau cara yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku secara formal. Nah, ini pun di dalam kaidah ilmu di dalam bahasan kajian ilmu hukum ya. Kita bicara tentang sumber hukum formal itu ternyata tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan. Itu ya harus kita semua pahami. Ternyata ya juga mencakup ya jenis-jenis sumber hukum selain peraturan perundang-undangan ya. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah tentunya mulai dari Pancasila ya, Undang-Undang Dasar terus sampai dengan hierarkinya ya. Nah, tapi juga kita mengenal di sini ada sumber hukum formal kebiasaan ya, kemudian perjanjian internasional juga masuk ya, jurisprudensi bahkan doktrin ya, doktrin. Nah, ini dapat dikatakan sebagai sumber hukum formal. Maksudnya sebagai sumber hukum formal apa tadi? Dapat memiliki kekuatan ya atau dapat dijadikan cara menyebabkan peraturan berlaku. Nah, itu ya. Mungkin pelan-pelan teman-teman harus pahami ini ya. Nah, mungkin yang menjadi titik krusial di sini yang perlu digarisbawahi mengenai sumber hukum kebiasaan ya, karena kebiasaan ini kan sebenarnya sumber hukum yang tidak tertulis ya, seperti hukum adat misalnya ya. Nah, bagaimana kedudukannya di dalam hukum pajak? Nah, berdasarkan ya ilmu hukum pajak ya yang harus teman-teman catat di sini, kebiasaan itu ya di dalam sumber hukum ya, terutama sumber hukum pajak tidak dikenal. Jadi memang untuk memajaki ya, untuk pemajakan tidak dapat menggunakan ya sumber hukum kebiasaan. Karena kenapa? Karena hukum tadi ya, hukum pajak itu mengenal asas legalitas ya, asas legalitas. No taxation without presentation ya kan? Sehingga wajar ya ketika kita pahami mengapa sumber hukum kebiasaan ini tidak dikenal ya di dalam hukum pajak. Nah, selanjutnya tentunya di sini juga kita harus perhatikan ada jenis sumber hukum yang namanya jurisprudensi ya. Jurisprudensi. Tapi tadi yang pertama kali tentunya Undang-Undang Dasar ya sebagai konstitusi, di sini juga menganut asas ya legalitas, no taxation without presentation, dijabarkan di mana pasal 23A ya. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ya. Nah, kemudian teman-teman yang nanti akan banyak kita bahas terutama di pertemuan ke-5 ya, pertemuan ke-5 atau pertemuan ke-6 kaitannya dengan perpajakan internasional. Teman-teman nanti akan mendalami yang namanya ya tax treaty ya, tax treaty. Tax treaty itu ya dalam bahasa Indonesianya disebut dengan P3B ya, perjanjian penghindaran pajak berganda ya.
Nah, itu disebut juga dengan tax treaty ya, atau tax disebut juga konvensi ya, konvensi double taxation, penghindaran pajak berganda ya, konvensi penghindaran pajak berganda ya. Macam-macam namanya ya. Ada yang disebut dengan konvensi ya, ada juga yang disebut dengan agreement ya. Ya. Tergantung dari nanti jenisnya ya. Itu adalah perjanjian antara ya Indonesia dengan negara lain ya, yang tujuannya untuk menghindarkan pajak berganda internasional ya. Karena pajak berganda internasional ini nanti akan kita bahas ya mungkin besok. Sebentar lagi kita akan lihat tentang asas yurisdiksi ya, asas yurisdiksi. Nah, itu akan menimbulkan double taxation ya untuk subjek-subjek ya yang dia itu lintas negara ya, atau dia itu bisa dipajaki oleh dua negara bahkan lebih, itu karena adanya perbedaan yurisdiksi pemajakan. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Nanti di slide berikutnya ada. Kemudian jurisprudensi. Nah, ini yang mungkin kemudian harus teman-teman pahami ya. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan ya mengenai perkara pajak ya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, kaitannya dengan jurisprudensi ini yang perlu teman-teman catat di sini ya, bahwa putusan pengadilan ya, baik itu pengadilan pajak maupun Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, itu kan sebenarnya hanya mengikat para pihak yang bersengketa ya. Sedangkan untuk putusan tindak pidana ya begitu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di sini kita lihat ya, yang harus teman-teman catat ya, walaupun dia mengikat hanya kepada para pihak, tetapi di situ terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim ya, pertimbangan hakim yang dapat dijadikan referensi ya, sehingga mengapa dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi yang menjadi sumber hukumnya itu adalah referensi ya, atau pertimbangan hakim ya yang ada di dalam putusan ya, berupa ya rasionalitas ya, atau silogisme cara berpikir terhadap suatu kasus gitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan jurisprudensi, walaupun putusannya itu hanya mengikat kepada pihak yang ada di dalam putusan, namun rasionalitas doktrin ya, kemudian asas yang terkandung di dalam putusan hakim, itulah yang menjadi sumber hukum formil jurisprudensi. Kemudian juga doktrin perpajakan, ini nanti teman-teman juga harus pahami ya, banyak sekali doktrin-doktrin di dalam hukum perpajakan yang dikemukakan oleh ahli hukum pajak ya, yang dia menjadi sumber hukum formil. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian pengertian hukum pajak, nah ini silakan nanti teman-teman baca ya. Jadi kalau kita bicara hukum pajak ya, di dalam bahasa Inggris disebut dengan tax law ya, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan belastingrecht ya. Nah, hukum pajak ini ya teman-teman ya, membicarakan tentang pajak ya sebagai objek kajiannya. Nah, kita juga mengenal yang namanya hukum fiskal ya. Nah, jadi kalau hukum pajak itu memang fokus objek kajiannya pajak ya, tax law. Tapi di dalam hukum fiskal ya, atau disebut dengan keuangan negara ya, dia lebih luas lagi memang ya. Karena objek kajiannya adalah keuangan negara. Kira itu ya teman-teman ya. Kemudian ini ya, dalam arti luas dan dalam arti sempit tadi ya. Kalau kita kembali ke PIH gitu kan, hukum itu kan ada dua ya tadi ya.
ada hukum dalam arti sempit, yaitu peraturan perundang-undangan yang tertulis ya, yang memuat sanksi. Tapi nah, itulah yang dimaksud dengan hukum pajak ya, yaitu bagian dari ilmu hukum yang tidak lepas dari sanksi hukum ya, sebagai substansi dari ya, substansi agar para pejabat pajak maupun wajib pajak menaati hukum. Jadi nanti kalau kita bicara tentang hukum pajak ya, memang kita sangat banyak sekali nanti ya berhubungan dengan pasal-pasal ya, norma-norma yang memuat seputar sanksi ya, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana ya. Karena pajak ini kan luas sekali ya. Tidak hanya dari segi hukumnya, tapi juga kalau teman-teman yang terbiasa ya bergelut di bidang perpajakan tentu juga harus mengenal yang namanya akuntansi ya, kemudian juga di dalam sisi ekonominya juga ada ya, dan hukum merupakan satu bahasan terkait dengan pajak ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi untuk hukum pajak itu yang harus teman-teman pahami ya. Menurut Profesor Rohmat Sumitro itu kajiannya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mengenai siapa wajib pajak ya. Objek-objeknya seperti apa ya. Objek-objek pajak nanti kita akan bahas ya. Misalnya objek pajak penghasilan ya. Adalah penghasilan ya. Kemudian objek pajak PPN ya, yaitu tentang pajak pertambahan nilai, kemudian kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah ya, timbul dan hapusnya utang pajak, cara penagihannya seperti apa ya, dan bagaimana cara mengajukan upaya hukum ya atau keberatan banding kepada peradilan pajak. Nah, inilah ya dengan minum dulu ya. Bahasan seputar hukum pajak yang menjadi inti ya, poin-poin yang dikemukakan oleh Profesor Rohmat Sumitro ya. Dan ini yang nanti akan kita bahas ya. Ini yang akan nanti kita bahas di dalam 16 pertemuan kita ini ya, seputar materi-materi ini ya, tentang siapa-siapa wajib pajak ya, atau subjek pajak, objek pajak ya, kewajiban-kewajiban perpajakan, timbul dan hapusnya ya, cara-cara negara untuk melakukan penagihan pajak ya, dan cara mengajukan upaya hukum ya. Gitu ya. Silakan nih, ada yang nanya nggak nih? Ya, kemarin rame nih. Kemarin siapa yang nanya tuh, Mbak itu ya, Mbak. Siapa kemarin ya? Dubertus ya, Dubertus. Reynaldis. Nah, kemarin Mbak Reynaldis nanya nih ya. Halo. Nah, itu ya. Kemudian nanti teman-teman perhatikan di ini ya. Pengertian hukum pajak ya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang KUP ya, di sini memang tidak disebutkan ya pengertian hukum pajak, tapi di sini hanya menyatakan ya kedudukannya sebagai ketentuan umum ya, ketentuan umum bagi perundang-undangan perpajakan lainnya ya. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang KUP yaitu Undang-Undang 28 ya tahun 2007 merupakan kaderwet ya, yaitu berfungsi sebagai payung ya, sebagai payung terhadap undang-undang pajak yang bersifat sektoral ya, itu ya. Makanya penting sekali teman-teman nanti memahami KUP ya, karena fungsinya tadi sebagai kaderwet ya, atau payung yang memayungi ya, atau menjadi hukum formil lah ya, hukum formil terhadap undang-undang pajak yang bersifat sektoral. Kemudian
pengertian hukum pajak yang dapat memberikan petunjuk ya kepada penegak hukum pajak bagaimana mereka menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak ya. Sebaliknya dapat dijadikan pedoman ya bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum ya. Itu ya kira-kira teman-teman ya. Teman-teman baca aja lah. Saya kira itu bisa dibaca ya. Jadi definisinya ini ya. Jadi hukum pajak itu dari definisi pajak ya berkaitan dengan undang-undang ya. Kesimpulannya adalah sekumpulan peraturan pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah ya sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Nah, itu ya. Nah, kita lihat dari kemudian kaitannya dengan apa namanya? Pancasila ya. Kita lihat di pasal 5 ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu diwujudkan ya di dalam konstitusi dengan pasal 23A ya, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa ya untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ya, gitu ya. Nah, ini juga asas legalitas yang sering saya kemukakan ya, teman-teman bisa ingat lagi. Jadi Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 45 di situ mengatur tentang dasar pungutan pajak ya sebelumnya ya sebelum amandemen ya yaitu sebelum amandemen ketiga itu adalah pasal 23 ayat 2 ya yang bunyinya segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Nah, setelah amandemen ketiga ya Undang-Undang Dasar 1945 ya diatur pasal 23A ya pada tanggal 9 November 2001 redaksionalnya berbeda ya. Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi kalau sebelumnya menggunakan kata frase berdasarkan ya sesudah amandemen ketiga Undang-Undang 1945 menggunakan frase diatur. Nah, ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa kira-kira? Ada yang ini enggak? Ada yang bisa? Oh, ada yang chat nih. Izin bertanya Pak, jika seorang tidak membayar pajak dengan alasan perekonomian, apakah pemerintah bisa mempidanakan orang tersebut atau dikasih somasi? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ya nanti kita akan masuk ke ya yang namanya ketentuan umum perpajakan ya KUP. Bagaimana ya kewenangan negara ya terhadap orang yang tidak membayar pajak gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman perlu lihat ada berbagai pengaturan. Yang pertama adalah ya kalau dia tidak membayar pajak tentunya akan berlaku yang namanya penagihan pajak. Yang kedua ya nanti kita akan bahas di pertemuan sesudah UTS lah ya tentang penagihan pajak yang juga sering saya sampaikan. Nah, namun selain adanya konsekuensi penagihan pajak ya yang itu bisa bermuara sampai dengan penagihan dengan surat paksa ya sampai dengan penyitaan ya sampai dengan bahkan gizeling, tapi di lain pihak wajib pajak ya atau penanggung pajak juga diberikan hak dan kesempatan untuk melakukan upaya hukum ya. Nah, ya. Upaya hukumnya apa? Upaya hukumnya itu berupa keberatan ya atau bisa juga berupa gugatan ya atau bisa juga berupa banding ya dan lain-lain yang nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir itu saya masukkan di pertemuan terakhir sekali tentang upaya hukum wajib pajak ya. Intinya apa? Dengan alasan perekonomian bisa saja dikabulkan penghapusan denda ya, bahkan bisa juga sampai ke pembatalan surat penetapan bisa saja ya karena memang secara undang-undang ya dimungkinkan yang namanya keberatan tadi ya, kemudian juga pembetulan ya ataupun pembatalan surat
ketetapan ya. Tentunya nanti dengan pertimbangan diskresi dari Direktur Jenderal Pajak ya, ataupun kalaupun nanti kasusnya sudah digulirkan masuk ke pidana ya, tentunya hakim pun bisa mempertimbangkan ya. Intinya ada upaya-upaya hukum yang bisa dijalankan ya oleh wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak ya. Saya kira itu ya, Mulyadi ya. Kemudian Pak mau nanya dong, Pak. oh boleh. Nah ini kalau ada pertanyaan saya semangat ini jadi. Silakan. Zulfikar ya, Pak, Zulfikar kalau ya. perusahaan, iya Zulfikar Pak. Kalau sebuah perusahaan dia bangkrut nih, tapi bangkrutnya dia bangkrut sendiri, nggak dinyatakan pelit sama pengadilan. Perusahaan itu tetap wajib bayar pajak atau enggak, Pak? Sedangkan dia udah bangkrut, tapi tidak ada laporan ke negara. Itu nanti bisa dihapuskan sih ya. Bisa dihapuskan. Nanti kita masuk ke penghapusan pajak ya, penghapusan tagihan atau utang pajak ya. Salah satunya ya karena sudah tidak ada lagi ya aset ya, tidak ada lagi potensi pajak ya, potensi aset-aset dari si penanggung pajak ya, sebenarnya bisa aja ya. Nanti dengan keputusan menteri tentunya ya dihapuskan utang pajaknya. Memang tidak harus menunggu dipailitkan ya, karena memang proses pemailitan ini kan tidak masuk ke ranah pajak ya. Kalau kepailitan ini kan masuknya ke ranah perdata ya. Kalau di pajak sendiri nanti tetap akan dilakukan penagihan secara maksimal ya. Nanti kita akan masuk ya penagihan secara maksimal yang disebut dengan penagihan aktif tadi ya. Itu mulai dari penyitaan ya, kemudian nanti sampai kepada pelelangan ya, yang bahkan sampai ke penyanderaan ya. Kalau itu semua sudah dilakukan ya, ternyata memang si penanggung pajaknya ini sama sekali tidak ada ya potensi ya, tidak ada asetnya ya, tentunya nanti dalam apalagi sudah daluarsa ya, karena kan penagihan pajak atau utang pajak ini ada daluarsanya ya. Daluarsanya itu 5 tahun ya. Daluarsanya 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun maka hak negara untuk melakukan penagihan ya itu menjadi gugur ya. Jadi ya sebenarnya dari kacamata hukum formal gitu ya. Ya kalau sudah terlewati 5 tahun ini ya secara undang-undang dapat dipastikan ya dia terlepas gitu ya dari tagihan pajak gitu ya. Itu ya Zulfikar. Jadi bisa juga karena waktu ya, karena lewat waktu atau daluarsa. Jelas ya? Terus kalau misalkan si direktur ini dia kena sandera nih Pak, disandera pajak, sedangkan dia tetap nggak bisa buat bayar pajak ini. Itu jangka waktu sandera tuh berapa lama, Pak? Sandera itu sampai dengan ada putusan pengadilannya nggak, Pak? Bukan. Jadi penyanderaan itu tidak berdasarkan putusan pengadilan ya, tapi cukup dengan surat keputusan dari surat penetapan dari Direktur Jenderal Pajak ya. Itu paling lama kalau tidak salah itu 6 bulan ya, 6 bulan ya. 6 bulan, dan itu tidak mengganti utang pajak ya. Jadi fungsi penyanderaan itu sebenarnya hanya untuk deterrent effect ya, yaitu hanya untuk memaksa ya, ataupun untuk menakut-nakuti lah gitu ya, untuk menakut-nakuti agar si penanggung pajak, si penunggak pajak itu membayar pajak. Tapi sesudah dia disandera secara maksimal misalnya 6 bulan tadi, tetap tidak menggantikan utang pajaknya ya. Beda dengan hukuman pidana gitu ya. Kalau hukuman pidana kan misalnya dia tidak membayar denda, itu kan bisa diganti dengan penjara. Jadi memang untuk hukum pajak ini ya, yang namanya penyanderaan tidak menggantikan hutang pajak. Nanti kita akan masuk ke sana ya di pertemuan berikutnya. Oke ya. Jelas ya, Zulfikar ya. Halo.
Jadi itu ya. Untuk hukum pajak ini asas yang sangat penting sekali ya. Nanti teman-teman silakan baca. Nah, kemudian nanti teman-teman juga silahkan baca tentang perkembangan perpajakan di Indonesia ya, mulai dari zaman kerajaan, zaman kolonial, ya, kemerdekaan, kemudian zaman sesudah proklamasi ya, dan sampai dengan zaman reformasi perpajakan di tahun 1983 ya. Nah, yang pertama di zaman kerajaan tentunya pajak di saat itu ya masih bersifat tradisional ya, di mana raja ya yang memajaki ya, kemudian diberikan upeti ya oleh masyarakat dalam bentuk natura misalnya padi, ternak ya, disebut juga sebagai ya upeti ya, atau istilahnya ajek ya. Makanya kita mengenal sekarang istilah pajak ya sebenarnya ya, karena berasal dari kata ajek ini. Kemudian di era kolonialisme kita lihat sudah mulai ya menggunakan dasar-dasar hukum tertulis ya untuk melakukan pemajakan ya. Itu ya. Kita mengenal banyak sekali jenis-jenis pajak ya. Ada apa namanya? Ordonansi ya, ordonansi radio, apa namanya nih? Ordonansi bea balik nama ya, ordonansi pajak rumah, pajak upah dan lain-lain ya. Nah, kira-kira itu ya. Nanti teman-teman silakan baca aja. Kemudian fungsi dan tujuan hukum pajak ya, ini juga memang memiliki fungsi ini ya bersifat sangat ideal sekali tentunya ya, yaitu mensejahterakan dan memakmurkan, kemudian untuk melaksanakan ketertiban ya, untuk pertahanan dan keamanan, dan juga untuk menegakkan keadilan ya. Ini silakan dibaca aja saya kira ya. Berikutnya tujuan hukum pajak ya, untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian ya. Silakan nanti teman-teman pelajari ya. Nah, saya kira ini yang sangat penting ya. Kedudukan hukum pajak dalam tata hukum Indonesia ya, menurut Profesor Rohmat Sumitro. Nah, intinya apa ya? Intinya kalau kita lihat ya, hukum pajak ini ya teman-teman, di sini kalau menurut Prof. Rohmat Sumitro, dia masuk di sini ya, masuk di dalam lingkungan ataupun ranah hukum administrasi negara ya, atau hukum tata usaha negara ya. Berbeda dengan ya pendapat Profesor Adriani ya. Profesor Adriani ini menempatkan hukum pajak ini ya bukan bagian dari hukum administrasi negara, tapi ke dalam suatu ya bagian tersendiri ya, suatu jenis ya, ataupun ranah hukum, bidang hukum tersendiri di luar hukum administrasi negara ya, tapi masih dalam ya rumah besar hukum publik ya teman-teman ya. Nah, jadi memang ada dua pendapat yang sangat masyhur ya, yaitu pendapatnya Prof. Adriani dan pendapatnya Prof. Rohmat Sumitro, yang masing-masing menempatkan ya kedudukan hukum pajak ini ya, salah satunya di tempat kalau menurut Prof. Rohmat tadi bagian dari hukum administrasi negara, kalau menurut Prof. Adriani masuk ke dalam di luar hukum administrasi negara tapi masih dalam ranah hukum publik ya. Saya kira itu bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana hubungannya ya hukum perdata dengan hukum pidana ya. Nah, kalau hukum perdata kita lihat dikaitkan dengan hukum perdata, maka kita lihat di sini hukum perdata itu ya terkaitannya dengan hukum pajak. Hukum perdata itu untuk mencari ya dasar-dasar ya kemungkinan pemungutan atas ya kejadian, keadaan dan
perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata ya. Jadi hubungannya dengan hukum perdata, hukum pajak itu sebagai ya dasar ya. Dasar apa? Dasar untuk melakukan dasar kemungkinan ya. Dasar-dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan ya. Itu merupakan bersumber dari hukum perdata. Nah, jadi untuk misalnya jual beli ya, contohnya jual beli. Jual beli itu kan diatur di hukum perdata ya. Diatur di hukum perdata. Nah, tapi dari kondisi jual beli itu ya, ada misalnya ya perpindahan ataupun penyerahan barang. Nah, penyerahan barang dan jasa itu masuk ke dalam ya hukum pajak ya, yaitu kaitannya dengan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang dan jasa ya. Nah, kaitannya dengan penghasilan, nah, dari kegiatan jual beli itu, nah itu juga nanti akan menjadi ya dasar ya pemungutan pajak penghasilan. Ya, saya kira itu ya, teman bisa pahami lah. Nah, kemudian berikutnya hubungannya dengan hukum pidana. Nah, kita harus pahami bahwa di dalam hukum pajak juga ada sanksi ya. Baik sanksi karena kealpaan dan kesengajaan yang masuk ke dalam ranah pidana ya, atau hukum pidana pajak ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Silakan nanti dibaca aja. Nah, jadi hubungannya dengan hukum perdata tadi ya. Hukum pajak itu mencari dasar-dasar kemungkinan pemajakan dari hukum perdata ya. Tapi kalau kita sandingkan antara hukum pajak dengan hukum perdata, maka hukum pajak ini bersifat lex spesialis ya, derogat legi generale dibandingkan dengan hukum perdata ya. Atau apabila nanti ada ketidaksinkronan antara hukum pajak dan hukum perdata. Nah, kaitannya dengan hukum pidana, nah ini kita lihat ya. Misalnya ada sanksi-sanksi pidana ya terhadap pelanggaran kejahatan baik yang diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pajak ya. Misalnya tindak pidana membocorkan rahasia jabatan. Itu masuk di pasal 322 KUHP. Tapi secara lex spesialis ya, kalau itu nanti kaitannya dengan ya pejabat pajak yang membocorkan rahasia jabatannya karena kaitannya dengan perpajakan, maka secara lex spesialis dia masuk ke dalam KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan pasal 41. Jadi masuk ke dalam tindak pidana perpajakan. Begitu juga kaitan dengan tindak pidana pemalsuan ya. Pemalsuan ini kan bisa masuk ke pasal 263 KUHP ya, yaitu tindak pidana umum ya. Tapi karena diatur juga di pasal 39 ayat 1 ya huruf F KUP yang berdasarkan asas lex spesialis ya, maka ya asas lex spesialis undang-undang yang bersifat khusus ya, akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Maka di sini digunakan nanti proses pidana perpajakan ya. Nah, tindak lanjutnya seperti apa ya? Maka di sini ya akan dijalankan tindak pidana perpajakan ya, di mana pegawai negeri sipil untuk penegakan hukumnya ya dapat dilakukan ya, misalnya untuk sanksi kepada pegawai pajaknya dengan pasal ya 36A Ketentuan Umum Perpajakan ya, apabila tadi ada pegawai negeri sipil ya yang menerima suap, hadiah ya atau gratifikasi, dia dapat dipidana dengan tindak pidana ini ya, KUHP ya, atau tindak pidana korupsi ya. Tapi kemudian dilakukan juga sanksi ya di pasal 36A KUP ya, yaitu sanksi terhadap pegawai pajak. Jadi secara khusus, tapi tidak mengesampingkan kalau ini ya, karena tindak pidana korupsi ini juga bersifat
lex spesialis ya, tapi sanksi yang ada di Undang-Undang KUP akan menjadi perbarengan gitu ya, perbarengan tindak pidana. Jadi dua-duanya bisa ya kalau terkait dengan suap, hadiah atau gratifikasi. Jadi ini harus dilihat kasusnya ya teman-teman ya. Saya kira itu ya perlu teman-teman catat ya di dalam hubungan hukum pajak dengan hukum pidana ya, atau kaitan khususnya dengan KUHP ya. Karena KUHP itu masuk ke dalam tindak pidana umum ya. Kalau sama-sama tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi ya, ini berdasarkan pengalaman saya di bidang hukum pajak ya. Kalau itu kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka memang yang didahulukan tindak pidana korupsinya ya. Nanti biasanya jaksa ya akan memerintahkan kejaksaan ya ataupun polisi ya yang akan mengambil alih kasus korupsinya. Jadi kasus pajaknya nanti akan digabungkan gitu ya. Akan digabungkan ya ke dalam kasus korupsinya. Jadi akan dilit oleh penyidik Polri ya atau penyidik ke kejaksaan, walaupun itu terkait dengan tindak pidana perpajakan. Itu memang kalau untuk tindak pidana korupsi teman-teman harus lihat lagi ya, bagaimana penerapan hukumnya. Kemudian tadi ini ya dibagi menjadi dua jenis ya hukum pajak ini, hukum material yaitu yang mengatur tentang objek subjeknya ya dan besarnya pajak, itu misalnya undang-undang PPH dan undang-undang PPN ya. Kemudian hukum formal yang mengatur tentang prosedural ya, tata cara mewujudkan hukum material ya. Misalnya undang-undang KUP. Nah ini ya, ini silakan teman-teman. Jadi saya kira ini ya untuk materi hukum pengantar hukum pajak ini ya, nanti silakan teman-teman bisa bisa lihat lagi di Edlink ya. Saya juga nanti akan share rekamannya. Saya harapkan juga teman-teman aktif ya menjawab kuis yang saya bagikan ya, karena waktunya sudah habis, sudah jam 4 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini nggak ada pertanyaan lagi nih. Oke. Saya cukupkan sampai di sini ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan nanti silakan di add link aja ya, di add link atau nanti di kolom komen ya di YouTube saya ya. Saya print dulu ya. Oke, ada 15 yang hadir. Baik, terima kasih ya. Silakan teman-teman bisa live ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.